Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat tani. Ketemu lagi dengan channel saya, sahabat. Channel Mulyanto SPB SPMA. Kali ini kita melaksanakan pengecekan untuk tanaman padi kita, sahabat. Tanaman padi kita varietas Inpari 32. Dengan umur 55 hari, sahabat. Dengan umur 55 hari. Kemarin pagi kita melaksanakan untuk pengairan dengan air irigasi, sahabat. Dengan air irigasi. Untuk air irigasi masih lancar untuk daerah sini, sahabat. Masih lancar. Dan sekarang kita melaksanakan pengecekan untuk gulma, sahabat. Untuk gulma yaitu jawan, sahabat. Untuk gulma jawan harus kita laksanakan untuk pembersihan, sahabat. Untuk pembersihan. Karena gulma jenis jawan tumbuhnya di atas malai, sahabat. Tingginya di atas malai maksudnya. Tingginya di atas malai. Makanya kita harus melaksanakan untuk pemotongan rumput jawan. Kita laksanakan pengecekan, sahabat. Kita laksanakan pengecekan. Apabila ada rumput jenis jawan, itu tingginya di atas malai. Kita potong, sahabat. Kita potong. Karena apabila kita tidak memotong untuk gulma jenis jawan itu, sahabat, nanti untuk hama seperti burung emprit atau burung pemakan biji-bijian akan bertengger di atas gulma tersebut. Nanti bisa memakan padi kita, sahabat. Makanya kita harus bersihkan untuk gulma jawan tersebut. Caranya untuk membersihkan gulma jawan itu jangan dicabut, sahabat, karena sudah menancap ke tanah, betul-betul menancap ke tanah. Dan ada yang menjepit di batang tanaman ini, sahabat. Di batang tanaman ini. Oleh karena itu kita harus melaksanakan untuk pemotongan dengan sabit. Kita laksanakan untuk pengecekan untuk rumput jenis jawan. Jangan sampai ke tengah, sahabat, karena ini bunga malai sudah mulai mekar. Nanti terputus nantinya, terkena badan kita. Di pinggir aja kita cek, karena di tengah tidak ada gulma kelihatannya. Di pinggir ada gulma jawan. Kita cek, sahabat. Kita potong. Walaupun bukan jawan, ini kita bersihkan. Tidak sampai ke tengah, sahabat. Karena sudah ada muncul bunga malai. Kita potong aja. Jangan sampai dicabut, sahabat. Kita cek. Seperti ini. Jawan ini. Kita potong. Karena hampir merata untuk bunga malai. Sudah kelihatan. Jangan sampai betul. Dilihat aja. Yang belum keluar bunga malai kita laksanakan pemotongan apabila ada gulma jawan ini, sahabat. Karena belum serempak untuk bunga malai mekar. Kita potong. Karena sudah betul-betul
menancap ke tanah. Belum serempak, makanya hati-hati, ada yang sudah keluar bunga malai. Seperti ini sahabat, seperti ini rumput jawan, hampir sama dengan padi kita. Ini untuk daunnya lemas sahabat, ciri-cirinya. Dan kalau seperti begini sudah kelihatan, hampir sama dengan padi kita, tapi untuk daunnya lemas sahabat. Ini harus kita bersihkan betul-betul, karena ini nanti tingginya di atas malai, dan burung emprit pasti bertengger di atas ini, gulma ini sahabat, karena tingginya di atas malai, dan bisa malai kita ini, padi kita dimakan oleh burung emprit tadi sahabat. Makanya harus kita bersihkan, betul-betul harus kita bersihkan, supaya nanti untuk tanaman kita sangat maksimal untuk hasilnya. Kita bersihkan semua, tiap petakan sahabat, tiap petakan. Kemarin pagi kita melaksanakan untuk pengairan, ini sudah kita tutup semua untuk tiap pemantang. Ini macak-macak karena ini dalam keadaan bunting dan ada yang sudah keluar malai. Kita laksanakan untuk pengairan air irigasi sahabat. Di sini hampir semua untuk penanaman walik dami atau masa tanam kedua sahabat. Hampir semua. Untuk pengairan juga masih lancar di sini. Untuk blok 1 ini kurang lebih 10 hektar sahabat, 10 hektar untuk blok 1. Untuk blok 2 di sebelah kebun tebu itu 4 hektar, dan yang blok 3 juga 4 hektar. Dusun sini memiliki tanah dengan luas yaitu 18 hektar sahabat. 18 hektar ditanami tanaman pangan, baik tanaman jagung maupun tanaman padi seperti ini sahabat. Untuk pengairan betul-betul lancar di sini. Untuk dalam 1 tahun kita melaksanakan penanaman sebanyak 3 kali sahabat, sebanyak 3 kali, yaitu masa tanam pertama yaitu padi ini sahabat, masa tanam kedua juga padi ini atau walik dami, yang ketiga kita melaksanakan penanaman tanaman jagung sahabat, yang ketiga kalinya. Setelah itu kembali lagi ke tanaman padi lagi.
Ini untuk tanah di sini yaitu bukan terasiring, lurus Camat di sini karena di sini di bawah pegunungan. Di bawah pegunungan yang masih jauh dari pegunungan, kurang lebih 20 kilo dari Pacet sana, kurang lebih 20 kilo. Ini untuk lahan, untuk pematang harus lurus di sini. Apabila mode terasiring tidak bisa lurus, sahabat, yaitu berpeta-peta dan sistem terasiring. Untuk pengairan betul-betul masih maksimal untuk tahun ini. Karena pada tahun ini yaitu kemarau basah, sahabat. Kemarau basah, makanya masih maksimal untuk pengairan. Tapi apabila ada hujan malam hari, diberikan pagi hari redup, itu kita persiapkan untuk pemberantasan hama, sahabat. Karena biasanya apabila redup, hama akan menyerang tanaman kita. Kemarin kita melaksanakan untuk penyepraian atau penyepraian pemberantasan hama, sahabat, dari pestisida organik. Bisa dicek di tutorial saya. Kita memakai yaitu bawang putih, kita lembutkan dan kita ambil airnya. Dan buah mauni, sahabat, buah mauni kita rebus. Setelah itu kita aplikasikan dengan bawang putih tersebut untuk melaksanakan penyepraian pemberantasan hama baik walang sangit maupun hama yang lain. Sangat cocok sekali untuk kita melaksanakan pemberantasan hama tersebut. Ini sudah 2 kali, sahabat, kita laksanakan untuk pemberantasan hama dengan pestisida organik. Pada saat hujan kemarin, paginya redup, langsung kita melaksanakan untuk pemberantasan hama tersebut dengan pestisida organik. Kita tidak beli, kita membuat sendiri, kita olah sendiri, dan nanti apabila ini sudah selesai penyerbukan, kita laksanakan penambahan nutrisi dari fermentasi urin kambing dan fermentasi dari nasi mambu juga kita laksanakan nanti untuk penambahan nutrisi pada tanaman kita nantinya, sahabat. Kita tambah nutrisi supaya hasilnya lebih maksimal. Dengan sahabat, sebagai tutorial saya, dan apabila ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.